Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan saya doakan buat rekan-rekan semua, semoga kalian menjadi orang sukses ya di tahun 2022 ini, dan semoga saja umur kalian dipanjangkan ya, pintu rezeki kalian dilebar lagi, dibuka selebar mungkin teman-teman ya. Dan buat para kaum wanita, semoga kalian menjadi istri idaman para pria, dan semoga untuk para pria kalian menjadi seorang suami yang didambakan oleh wanita. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency, dimana kalau kita lihat bersama, kok ini ngeklik ke sini ini malah masuk ke Ethereum ya. Kalau kita lihat bersama teman-teman untuk keadaan market kali ini ya, bisa kalian lihat Bitcoin di area 24.800. Semoga saja ketika kalian melihat video ini harganya sudah berbalik arah lebih tinggi lagi ya teman-teman. Amin. Karena di sini memang patokan kita adalah Bitcoin. Ketika Bitcoin mengalami koreksi, otomatis aset lainnya juga akan mengalami koreksi ya. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas perihal beras teman-teman ya. Ada sedikit informasi lah tentang beras teman-teman. Oke ya. Nah, kalau kita lihat untuk harga daripada beras sendiri teman-teman, dia mengalami penurunan 1,44% per video ini dibuat ya. Karena tadi beras ini di area 56 ya, 56 something lah, saat ini berada di area 5584. Oke, berarti ada sedikit penurunan juga ya. Dan di sini sebenarnya momentum untuk beras ini naik masih ada teman-teman sampai nanti tanggal 28 Februari ya, karena event burn kedua akan terjadi di tanggal 28 Februari. Oke, mantap jiwa. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi buat rekan-rekan ya, saya jujur 100% teman-teman, nggak ada endorse ya, jangan salah paham nanti dikira saya di endorse lagi. Enggak ya, saya pure menyampaikan apa yang teman-teman tanyakan, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kalau untuk harga, oke, kita berbicara harga, kapan beras ini ke Rp1 ya, dominasi apa yang membuat beras bisa ke Rp1, seperti itu kan ya. Kalau kita berbicara kapan beras ini bisa ke Rp1 teman-teman, kita nggak ada yang bisa memprediksi secara pasti kapan dia bakal menyentuh ke harga Rp1. Oke, saya bilang apa adanya, nggak ada yang bisa memprediksi secara pasti ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di kala masa bulan ya mungkin bisa di atas Rp1 gitu ya, jika memang event burn-nya ini benar-benar terjadi dan terrealisasi. 36 bulan supply tinggal 10 triliun ya, tidak menutup kemungkinan bisa di Rp1. Nah, yang bisa mendominasi harga apa sih yang membuat para arminya yakin gitu beras bisa menyentuh ke Rp1 ya? Kalau menurut saya pribadi teman-teman, dari segi proyeknya yang sampai saat ini ya, memang banyak sekali proyek yang dikeluarkan beras ya, Pybris ya, Hybris, terus exchange-nya, dan ada swap-nya juga ya, dan saat ini sedang ngembangin bisa dikatakan aplikasi versi EOS ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya banyak yang bisa mendominasi beras ini bisa ke Rp1 ya, banyak teman-teman sebenarnya ya. Tinggal memang kalau kita berbicara beras ini belum begitu banyak dilirik oleh cukong gitu aja teman-teman ya. Ketika beras ini sudah dilirik oleh para paus, oleh para cukong gitu teman-teman, tidak menutup kemungkinan harganya bisa nge-up lebih tinggi lagi ya. Apalagi dia belum terdaftar ke Coinbase ya, Binance, Kraken ya kan, masih banyak lagi lah daftar-daftar exchange yang belum melisting daripada beras. Semakin banyak listing ya, maka di situ akan semakin bagus. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau kita berbicara saat ini targetnya adalah mengejar partnership ya. Kalian bisa melihatlah hampir setiap hari itu ada partnership teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ketika kalian ragu-ragu tapi ingin punyalah sedikitnya, secukupnya saja. Kalian cukup dengan 10 juta beras, ya udah 10 juta. Kalian cukup dengan 20 juta, 20 juta gitu aja teman-teman. Gak usah memaksakan. Kurang lebih seperti itu. Yang penting kalian punya gitu teman-teman ya. Oke, dan kita lanjut ke informasi yang berikutnya.
Nah, jadi ini teman-teman ya, breaking news, pertukaran versi iOS ya kami telah disetujui oleh Apple. Nah, tes flash sedang tayang dan diharapkan tayang di mainnet akhir pekan ini ya. Semoga saja teman-teman akhir pekan ini bisa segera ditayangkan untuk aplikasi versi iOS-nya ya, versi Apple, kurang lebih seperti itu teman-teman, untuk aplikasi exchange-nya ya kan. Nah, dan memang banyak sekali pertanyaan, Bang, exchange-nya kok banyak kendala. Oke, memang masih dalam proses ya teman-teman. Kalau kita berbicara memang depositnya kadang lama dan sebagainya ya kan, masih banyak yang perlu diperbaiki. Siapa tahu nanti ketika memang ini sudah terdaftar di dalam iOS segera di-upgrade agar lebih baik lagi ya, mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Dan ini adalah salah satu bukti build-nya ya teman-teman dari Brace ya, bisa dikatakan status testing udah dicentang ya kan ya, platform iOS ya teman-teman, bisa kalian lihat session 14 CARMS ya, tinggal menuju peluncuran saja kalau menurut saya pribadi seperti itu teman-teman ya. Semoga saja ini bisa menjadi calon naga ya, amin, mantap jiwa. Nah, dan di sini dari Bitgert OS teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama Bitgert Swap ya, antar muka, artinya Bitgert meluncurkan DEX-nya sendiri sangat besar. Oke, kalau kita lihat untuk Bitgert Swap teman-teman ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa searching aja di Google ya, Bitgert Swap ya, nanti akan muncul teman-teman untuk tampilan Bitgert Swap-nya ya. Memang kalau kita berbicara proyek daripada Brace ini sangat ambisius ya, proyeknya sangat besar kalau menurut saya pribadi seperti itu ya. Berbicara proyek memang sangat mantap jiwa teman-teman. Memang sampai saat ini ya, jujur saja belum ada yang menonjol untuk si Brace teman-teman. Semoga saja ya tim daripada Brace ini segera membuat tonjolan-tonjolan agar apa? Agar harganya mampu up kembali naik ke atas ya, agar cukong melirik lagi gitu teman-teman. Kalau kita bicara perihal proyek untuk si Brace, nggak perlu diragukan teman-teman, proyeknya bagus semua ya kan. Proyeknya dikerjakan di kala crypto winter ya, bisa dikatakan Brace ini sudah melewati masa-masa sulitnya cryptocurrency, kurang lebih seperti itu. Aset yang mampu melewati masa sulit cryptocurrency kemungkinan besar ya dia akan bertahan lama ya. Tidak menutup kemungkinan ARMY atau holder dari Brace juga akan bisa merasakan hasilnya nanti teman-teman, ketika memang benar-benar Brace ini ya ngeburn 99% dari total supply-nya. Mantap jiwa ya kan. Jadi buat teman-teman nggak usah panik, nggak usah apa ya, saya sering bilang jangan lihat harganya saat ini, tapi kalian lihatlah harga ketika memang benar-benar dia mengerjakan proyeknya semua ya. Sebelum jauh-jauh hari, sebelum ada event burn teman-teman, saya bilang ya, jangan lihat harga Brace pada saat ini, yaitu di kepala 3 waktu itu. Dan ternyata ya setelah ada event burn teman-teman, apakah kalian bisa melihat lagi harga Brace di kepala 3 ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi untuk saat ini perjalanan Brace itu masih panjang ya, maka dari itu saya bilang ke teman-teman ya, Brace ini untuk long term, oke, bukan untuk jangka pendek. Bisa kalian cari cuan jangka pendek, kalian bisa memanfaatkan momentum-momentum di mana dia akan melakukan burn. Di situ pasti akan ada lonjakan harga teman-teman ya. Di situ pasti akan ada lonjakan harga. Tapi setidaknya teman-teman kalian punya ya untuk jangka panjang gitu loh ya. Mantap jiwa, hitung-hitung tabungan buat anak kalian nanti ke depannya ya. Semoga kalian semua menjadi naga, amin, mantap jiwa ya.